Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah HiFi Desktop Speaker 2.0 alias Bookshelf Polytron PHS 6A. Langsung aja kita bahas. Music Lover mungkin pernah dengar brand Polytron. Brand ini cukup terkenal dan sudah cukup lama berkiprah di bisnis elektronik dan bisnis audio semenjak tahun 1975. Tapi nggak banyak yang tahu, Polytron ini adalah brand lokal Indonesia, Music Lover. Polytron itu terkenal dengan produk-produknya yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Kali ini gue nge-review salah satu desktop speaker HiFi 2.0 mereka, yaitu PHS 6A. Speaker ini adalah speaker two-way dan harganya kisaran 2 jutaan. Untuk fitur, spek, dan paket penjualannya kayak gini nih. Harganya itu di kisaran Rp2.590.000. Fiturnya built-in Class D BI amplifier, digital signal processing atau DSP, diecast woofer frame, magnetic cover, two-way speaker, 2.0 speaker atau bookshelf, Bluetooth, line-in RCA, AUX 3,5 mm, optical, dan USB. Bazoke alias extra bass. Ada bass dan treble controlnya. Menggunakan teknologi Bluetooth 5.0. Dan yang menarik, speaker ini sudah punya aplikasi sendiri Music Lover, yaitu Polytron Audio Connect, yang Music Lover bisa download di Google Play Store. Power outputnya 180 watt RMS dan THD-nya 10%. Sedangkan untuk spesifikasi dan paket penjualannya, langsung aja kita bahas di desain dan build quality-nya Music Lover. Speaker ini adalah speaker 2.0 bookshelf. Jadi hanya menggunakan 2 bagian speaker aja. Beda dengan 2.1 yang kalau ada satunya berarti ada satu sub bass-nya. Kemudian teknologi yang digunakan adalah two-way. Jadi menggunakan 2 driver maksudnya. Ukuran drivernya yang bass atau woofernya itu 5,5 inci, sedangkan driver high atau tweeternya ukuran 1 inci. Bentuk speakernya cukup gede sih Music Lover dan cukup berat ya. Dimensinya itu 200 x 350 x 295 mm dengan berat masing-masing speaker sekitar 7 kg. Jadi kalau di total sekitar 14 kg. Bentuknya kotak, bahan dari kayu atau wood. Finishingnya juga keren nih, ada yang black dan ada yang finishing wood atau finishing kayu. Bagian depannya speaker woofer 5,5 inci dan tweeter 1 inci. Ada cover magnet, ya ini bisa dilepas, gue suka banget. Jadi gampang dibuka gitu ya. Di bagian bawah speaker ada indikator lampu, yaitu kalau merah berarti standby, biru Bluetooth, biru muda atau cyan itu USB, kuning line-in, ungu itu AUX, dan hijau itu untuk optical. Di bagian belakangnya, bagian belakang sebelah atas nih ya, ada lubang bass reflexnya. Kemudian ada terminal connection LSPK. Untuk bagian sebelah kanan, ada lampu indikator dan potensio volume. Nah, potensio volumenya ini bisa ditekan loh Music Lover. Ini untuk bisa ngatur standby dan mode-modenya. Kemudian ada pengaturan treble, bass, ada sekelar on off, ada line in-nya, ada aux in, ada USB, dan ada optical in-nya. Music Lover, untuk desain sama build quality-nya gue cukup suka, terutama build quality-nya yang kerasa solid banget. Untuk itu gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang gue langsung masuk aja ke sound quality-nya Music Lover. Yang gue akan review adalah suara dari Bluetooth-nya dan line in-nya. Sedangkan source yang gue gunakan adalah laptop gue, Asus. Music Lover, ini sampel suara dari Bluetooth-nya. Sedangkan ini sampel suara dari line in-nya. Untuk yang Bluetooth, gue ngerasa pairingnya, kita bicara pairing dulu ya, termasuk cukup cepat ya. Untuk ukuran Bluetooth 5.0 ini lumayan oke. Pairingnya cepat, kita ganti device juga cukup cepat. Ya memang nggak secepat 5.2 atau 5.3, tapi masih oke. Di HP sama PC gue ganti-ganti, kerasa cukup cepat. Sedangkan untuk latensinya, gue ngerasa lumayan kecil. Gue pakai dengerin lagu pasti aman lah ya kalau lagu ya. Nonton film juga oke loh. Cukup sinkron antara gambar sama suaranya. Nah, untuk tuning suaranya nih Music Lover yang Bluetooth ya. Arah suaranya secara umum kalau gue denger itu arahnya V-shape. Jadi bassnya yang tipikal gede, deep, ya berbody. Sedangkan midnya
yang agak mundur, jadi mungkin kerasa apa ya kalau dengerin vokal nih ya, jadi kayak di belakang gitu vokalnya. Dan gue ngerasa vokalnya itu agak sedikit kurang fokus. Sedangkan treble-nya itu kerasa extend, kerasa open dan airy. Sedangkan untuk yang line in, kalau yang line in, yang gue notice paling pertama powernya gede Music Lover. Tapi anyway sebenarnya dua-duanya gede sih. Baik Bluetooth maupun line in itu gede banget powernya. Powernya kan 180 watt, jadi memang kerasa gede. Line in-nya kerasa lebih gede lagi Music Lover. Tuning suaranya gue pikir antara line in sama Bluetooth masih agak mirip kok. Cuman memang yang gue denger, kalau yang line in, bassnya itu jadi lebih tebal lagi, lebih deep lagi, dan impact-nya juga lebih punchy. Sedangkan mid-nya yang tadinya agak mundur, ini sedikit lebih maju dan lebih fokus. Kalau treble-nya gue pikir masih mirip-mirip lah. Mungkin sedikit aja lebih extend lah, tapi nggak terlalu banyak. Untuk genre lagu yang cocok untuk speaker ini, gue rasa masih cocok semua genre lah ya. Karena bassnya masih cukup cepet, terus cukup deep juga, sama treble-nya juga cukup extend. Jadi bisa gue bilang ini all rounder sih. Macam-macam genre masih masuk. Untuk teknis suaranya nih Music Lover, ya yang pertama yang gue notice, ya seperti tadi gue bilang, powernya gede. Dan itu poin penting. Kalau powernya gede, ini jadi kita bisa pakai untuk berbagai activity. Mau kita pakai di desktop, di depan komputer, ya udah lebih dari cukup gue rasa. Dan kita juga bisa pakai dalam aplikasi misalnya untuk nonton TV. Misalnya di ruang tamu kita pasang, itu juga masih oke karena powernya kan gede. Untuk detailnya gue masih suka, ya masih kedengaran semua bunyi-bunyi yang kecil, mikro detail masih ada. Clarity masih cukup oke, resolusi gambarnya masih cukup jelas menurut gue. Sedangkan untuk sound stage-nya, pinpoint arah suara masih cukup presisi. Nah 3D imaging-nya ini nih yang kerasa gede banget, ya luas banget. Separasi instrumen masih cukup oke. Ya, gambar suaranya masih kepisah-pisah dengan baik. Transiennya gue cukup suka, cukup presisi, cukup responsif, dan lumayan cepat. Dynamic range-nya juga cukup bagus. Suara kecil tetap jelas kita dengarkan. Suara keras masih tetap terkontrol. Untuk noise floor-nya, kalau yang Bluetooth gue masih ngerasain sedikit ada noise floor. Tapi kalau yang line in-nya memang lebih bersih. Sedangkan teknis untuk line in-nya itu semuanya meningkat Music Lover. Resolusi, detail, soundstage, separasi, itu semua sedikit lebih baik dibanding yang Bluetooth. Untuk kegiatan-kegiatan entertainment, gue juga sangat rekomendasi speaker ini. Misalnya nih, nonton film. Mantap banget, apalagi genrenya action. Dapat banget feelingnya, kemudian rumble-rumble-nya gitu dapat banget. Untuk main game, ya mungkin game seperti kayak PS juga gue pikirin juga oke. Kesimpulannya Music Lover, power gede, fitur lengkap, output yang macam-macam. Jadi pasti kompatibel dengan banyak device nih. Ada Bluetooth-nya, kemudian built-in yang solid. Kayaknya ini selling point utama dari speaker ini. Kemudian digunakan untuk entertainment, speaker ini juga oke banget Music Lover. Itu juga salah satu poin yang penting dari speaker ini. Dan yang pastinya harganya Music Lover kisaran hanya Rp2.500.000. Untuk speaker dengan ukuran 5,5 inch dengan power segede ini termasuk sangat-sangat affordable. Gue pribadi sih cukup suka dengan speaker ini. Tapi kan itu pendapat gue sih Music Lover. Baiknya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!